Kembali lagi di Cahayati Indonesia dan alhamdulillah sekarang saya sudah bersama dengan guru-guru kita yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada Al Ustadz Abdul Kafi dan Ustazah Liza yang siap menjawab pertanyaan baik jamaah yang ada di masjid maupun pemirsa yang ada di rumah yang sudah melayangkan pertanyaan di @cahayati_inews, @cahayati_inews ya. Di segmen Jamaah Bertanya. Ini langsung saya ke guru kita dulu yang pertama Ustadz Abdul Kafi. Ustadz ini ada pertanyaan dari Mia Mutmainah Instagramnya. Assalamualaikum Ustadz. Ini kayaknya anaknya gaul nih Ustadz. Jadi saya harus pakai bahasa gaul juga. Apa hukumnya jika seorang wanita yang sudah dilamar melalui jalan ta'aruf membatalkan pernikahannya karena merasa calon suaminya itu terlalu overprotective, terlalu mengekang gitu mungkin Ustadz ya. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jikalau seorang perempuan yang sudah dilamar, betul? Betul. Kemudian dia ingin membatalkan lamarannya. Iya, karena calonnya itu terlalu penjaga garis katanya gitu, terlalu overprotective ya, gitu. Terlalu ditekang gitu ya. Iya betul. Jangankan itu ke kamar mandi aja nggak boleh gitu ya. Harus ditemenin. Harus ditemenin ya. Oh ih, gak boleh. Ada CCTV jangan-jangan ya. Wah itu over sekali. Security kayaknya tuh Ustadz. Iya. Bagaimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Fatawi ya karangan Ibnu Hajar dikatakan bahwa seseorang laki-laki maupun perempuan yang dia telah berkhitbah atau sudah dilamar, hukumnya adalah boleh membatalkan lamarannya asalkan dengan syarat-syarat tertentu. Beliau mengatakan di dalam kitab tersebut dikatakan illa bimaudu'atil mujarradah, kecuali dengan alasan, kalau bahasa kerennya alasan yang logis. Kalau misalkan ternyata ada seseorang yang sudah dilamar, kemudian dia ingin mutusin, wah ya udahlah saya batalin aja nih lamarannya, mungkin karena ada alasan yang tidak logis atau dengan hawa nafsu, ya hanya nafsunya saja nih gitu, karena pokoknya banyak yang lain. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi jikalau dibatalkannya lamaran karena hawa nafsu, karena hal-hal yang di luar logika, maka hukumnya adalah dilarang. Oleh karena itu bagi yang memang seperti itu ya dibolehkan untuk yang namanya kita membatalkan lamaran. Namun yang jadi permasalahan sekarang bagaimana? Biasanya kan kalau tradisi kita, kalau orang lamaran itu ada yang namanya bawaan-bawaan. Nah itu milik siapa? Ya kan kadang-kadang kan ada yang permasalahan. Ya. Permasalahannya itu wah balikin sini semuanya. Oh gak bisa dong, DP kan gak bisa kembali Ustadz. Baik, di sini ulama ya membatasi beberapa hal. Yang pertama, kalaulah itu adalah hadayah atau hadayah nih, hadayah berarti hadiah yang diberikan kepada orang atau misalkan perempuan, biasanya kan yang memberikan tuh laki-laki ya. Diberikan laki-laki, nih saya kasih cincin pengikat. Ya. Tapi ini untuk hadayah saja, bukan mas kawin. Bukan pengantar mas kawin ya. Ya. Kalau seperti itu bagi yang memberikan si laki-laki ini batal misalkan lamarannya, hukumnya tidak boleh mengambilnya. Kenapa? Karena itu adalah hadiah. Sebaliknya, kalau misalkan ini cincin 10 gram, ini uang 50 juta dengan komplit kasur, lemari, pokoknya komplit semua isi kamar pokoknya. Wih. Ya begitu ya. Yeah. Ini sebagai pengantar nanti ke akad nikah. Sebagai mas kawin. Nah, jikalau batal lamarannya, maka boleh baginya untuk mengambil kembali. Boleh baginya untuk mengambil kembali. Ustadz, kalau misalkan barangnya udah hilang bagaimana? Wajib tanggung jawab, kembalikan. Kenapa? Karena perjanjiannya itu adalah untuk mahar dan akad nikah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Oh tuh, jadi seperti itu ya buat Maimunah, bahwa untuk membatalkan itu bisa, tapi dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan tentunya Ustaz. Betul. Nah waktunya sekarang saya beri kesempatan buat jamaah yang ada di masjid untuk bertanya. Ada yang mau bertanya nggak?
Atau ada yang mau tidur? Enggak. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama siapa? Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. Adela Widianti dari Majelis Taklim Nur An-Nur, Patan, Tangerang. Silakan. Ustadz, apakah yang depresi hingga menjadi gila karena masa lalunya sudah pasti masuk neraka atau surga? Oke, Masya Allah. Ini pertanyaannya bisa ini. Jadi apakah orang yang dia depresi berat karena masa lalunya bisa masuk surga Tahun depan. atau dia masuknya ke neraka? Seperti itu. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaannya bagus ya. Ya. Dalam kitab Tuhfatul Murid karangan Al-Bajuri, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, orang yang dia, mohon maaf ya, dalam ini saya sebut gila sebelum balik, kemudian sampai dia wafat, maka jatuhnya adalah seperti kesobi, seperti anak yang dia belum dijatuhi dosa apapun, seperti anak kecil yang belum dijatuhi dosa apapun. Kalau misalkan dari sebelum balik, contoh misalkan mohon maaf, naudzubillah, ada seorang umur 5 tahun, anak perempuan, mohon maaf tiba-tiba karena depresi, ya tekanan mungkin dipukuli orang tuanya, ya dicaci, pokoknya segala macam, akhirnya mohon maaf dia menjadi gila, hilang akalnya, ya belum balik dia wafat, maka itu adalah sama seperti kasobi, seperti bayi belum dijatuhi dosa. Kalau misalkan ternyata mohon maaf gilanya setelah balik, ya dia gila ya, tapi dia setelah balik, ya, maka hukumnya adalah selepas dia gila itu tidak dihitung, tapi sebelum dia gila amal-amalnya itu yang nanti akan dihitung. Ya, oleh karena itu di sini menjadi gambaran bahwa yang pertama tadi pertanyaan apakah surga atau neraka. Yang menjadi catatan di sini adalah bahwa surga dan neraka itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun orangnya tidak ada yang bisa menentukan bahwa si A masuk neraka, si B masuk surga walaupun dia dalam keadaan gila. Hakikat surga dan neraka adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama dalam hal ini membatasi tadi orang yang balik, ya, kemudian setelah balik dia gila dihitungnya dari baliknya. Setelah dia gila maka tidak dihitung. Tapi kalau sebelum balik maka di ulama mengibaratkan seperti kasobi, seperti anak kecil, maka tidak dijatuhi dosa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Gimana? Udah jelas ya? Tadi seperti yang dijelaskan sama guru kita bahwa yang namanya surga atau neraka itu hak prerogatif Allah. Tapi ketika yang depresi itu tadi sebelum akhir balik, berarti seperti anak bayi baru lahir ya Ustaz ya, tidak dihitung. Tapi ketika sudah akhir balik berarti dari dia sehat sampai dia menjadi majnun ya mungkin Ustaz ya gitu ya, majnun. Ya itu harus dihitung tuh masuk ke kiri atau ke kanan, nggak tahu juga itu Ustaz ya, tergantung amal ibadah kita. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Ustaz bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita sekarang kembali bertanya untuk guru kita Ustazah Liza di sini. Dari ini ada dari media sosial @alia_umimah. Betul ya? Alia Umimah. Ini pertanyaan gini Ustazah. Ketika seorang pergi ke masjid kan pakai wajib wangi-wangi tuh katanya. Nah, dengan semerbak harum wewangian yang dipakai malah membuat yang ibadah di sampingnya jadi pusing gitu Ustaz. Pertanyaannya itu merek minyak wanginya apa itu Ustazah ya? Tahu nggak ya? Jadinya gimana katanya Ustazah katanya gitu. Kalau pakai minyak wangi yang membuat orang tuh jadi bikin pusing gitu. Jadi nggak khusyuk ibadahnya. Silakan guru. Baik, izin Ustadz Kafi. Pertanyaan dari Instagram Alia Umimah. Uma Alia. Nah kalau soalnya mau Uma Alia. Kalau kita di sini aja. Ya. Pertanyaannya bagaimana yang memakai wewangian ke masjid tapi berlebihan. Kadang tadi ada kru yang bilang ada Ustaz yang dibilang namanya minyak malaikat subuh bang. Masya Allah minyak malaikat subuh jadi pagi-pagi engkong-engkong biasanya yang pakai. Jadi 1 kilometer sebelum nyampe ke masjid udah ngehiliwir tuh wanginya. Memang ada anjuran kita, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan, pakailah keindahan ketika akan memasuki masjid.
Tapi perhiasan keindahan yang seperti apa? Bukan minyak wangi dikecotin kayak saus dipakai semua. Bukan minyak wangi ditaruhin di ember kita guyur semuanya. Ya yang ada jangankan orang lain, kita aja mabok kayaknya ya. Ya, tapi yang bagaimana perhiasan itu? Ada ayat seterusnya. Wa kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak menyukai hal yang berlebihan. Jadi pakailah pakaian yang sewajarnya. Jangan ada perintah kita memakai perhiasan. Keroncong kita pakai semua. Ketemu ibu-ibu, assalamualaikum. Biar kelihatan tuh keroncongnya. Ya. Pakailah sesuatu perhiasan, keindahan yang sewajarnya. Karena ada dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan al-bazazah minal iman. Apa itu al-bazazah? Dikatakan sikap berlebihan, melampaui batas padahal ia mampu untuk menyembunyikannya. Atau ia bertawadu padahal ia mampu. Ya, ada anjurannya juga. Jadi kita ambil tengah-tengah. Tidak terlalu lusuh, tidak terlalu wangi. Ya. Karena bisa mengganggu di sebelah kita, konsentrasi ibadahnya terganggu, malah jadi makruh nantinya. Hal yang tidak disukai oleh Allah, itu yang pertama. Jadi boleh kita memakai perhiasan, memakai keindahan ketika masuk ke masjid, tapi perhiasan dan keindahan itu yang sewajarnya saja. Wala tusrifu, janganlah berlebihan. Ini kan kadang ada bang, datang ke pengajian pakai baju bagus, ya. Pakai kerudung bagus bakal kondangan, pakai baju bagus bakal ke pengajian. Di rumah kadang pakai daster kagak ada kancingan. Dasternya bolong jadinya. Ya, jadi pakailah pakaian yang memang sewajarnya atau memakai yang wangi-wangian itu pun sewajarnya. Wallahu taala a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, jazakillah khair. Jawabannya ini buat Alia Umima. Jadi pakailah yang sewajarnya, jangan berlebihan, yang pantas-pantas saja. Masya Allah. Nih saya kasih kesempatan lagi nih buat jamaah yang ada di masjid untuk bertanya sama Ustazah Liza. Ada yang mau bertanya? Silakan. Acung aja nih Neng nih. Nanya apa Neng? Nama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sartika dari Majelis Ta'lim An-Nur, Sepatan, Tangerang. Pertanyaannya tentang patah hati Ustazah. Galau. Galau Cinta ini kayaknya ya. Ustadz Kafi. Iya. Patah Ini hati. Ustazah, apakah ketika Allah mematahkan hati kita dengan seorang pasangan, maka sebenarnya Allah itu sedang menyelamatkan kita dari pasangan tersebut? Masya Allah, Nah. pertanyaannya bagus banget ini. Apakah Iya. Allah mematahkan hati kita karena memang Allah menyelamatkan kita daripada orang yang salah, begitu? Betul Iya. Ustazah, apakah kita Jadi- harus tetap bersyukur atau bagaimana? Terima Apa kasih. harus Assalamualaikum bersyukur? warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apakah Allah mematahkan hati kita itu karena Allah menyelamatkan daripada orang yang salah? Harus bersyukur apa harus depresi? Kayak tadi pertanyaannya sebelumnya. Ya, adalah sebuah karunia yang diberikan kepada makhluknya, khususnya kepada kita sebagai manusia, merasakan indahnya cinta. Karena cinta itu merupakan karunia dari Allah, harus kita bisa menjalankan rasa cinta itu di jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan pada sebaliknya. Karena akibat kita tidak bisa melaksanakan atau menjalankan roda cinta, akhirnya kita malah hidup sengsara. Karena ada dua hal kemungkinan nih Bang Riki yang terjadi karena cinta. Yang pertama, dengan cinta kita bisa hidup berdampingan. Dengan cinta kita bisa hidup dengan damai. Dengan cinta pula tunas-tunas manusia bisa bermunculan. Dan dengan cinta pula kita bisa hidup bahagia dan masuk surga. Itu satu kemungkinan dari cinta. Yang kedua, karena cinta manusia bisa jadi sengsara. Manusia karena cinta bisa jadi hina. Dan karena cinta pula manusia bisa masuk neraka. Jadi intinya apa? Ada dalam Al-Quran. Makanya punya Al-Quran punya. Suka dibuka? Dibukaan be doang. Kadang dibacanya mah kagak. Dalam Al-Quran dikatakan asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu tapi ia tidak baik bagimu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kamu tidak suka, kamu membenci tapi ia baik bagimu. Jadi
carilah laki-laki atau pasangan yang baik untuk kita, juga baik untuk keluarga kita. Baik untuk kita belum tentu baik untuk keluarga kita, betul nggak? Ada baik dari keluarga kita belum tentu juga cocok sama kita. Jadi mintalah sama Allah jodoh yang maslahat dunia akhirat hingga dapat menghantarkan kita membentuk keluarga yang sakinah, mawadah penuh rahmah. Wallahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini tanggapan dari Ustazah Liza, pertanyaan dari jamaah yang ada di masjid. Kalau dari laki-laki nih, Ustadz kita nih, Ustadz Abdul Kafi, boleh nggak tanggapannya dari sudut pandang laki-laki ketika ada yang orang mematahkan hati, Allah mematahkan hati kita, apakah apa ya pertanyaan tadi, matahkan hati kita bahwa Allah telah menyelamatkan kita dari orang yang salah. Nah seperti itu Ustadz Abdul Kafi. Enggak katanya Ustadz. Ya harus diikhlasin. Benar. Karena yang namanya manusia ini Allah ciptakan laki-laki dan perempuan semuanya min unsa. Ya kan ada yang apa namanya laki-laki min zakarin au unsa. Ya udah cari yang lain. Cari yang lain ya. Ada berapa miliar manusia di dunia ini. Hilang satu, tumbuh 1 juta. Ya. Makanya banyakin zikir karena dalam Al-Quran dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballah. Allah baik. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Bukankah Allah telah membuat satu perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Apa maknanya? Walaupun angin kencang menerpa, hujan deras menimpa, patah hati dan lain sebagainya, tapi kita tidak akan mudah goyah apabila tertanam kalimat tauhid la ilaha illallah asluha sabit wa far'uha fis sama. Akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit. Apa maknanya? Dekadensi boleh merajalela, pergaulan bebas boleh tidak mengenal batas, tapi insya Allah kita bakal terhindar apabila sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya yakin, berhusnuzon kepada Allah. Allah tidak menjodohkan engkau dengan lelaki pilihanmu, mungkin bisa jadi Allah telah menyiapkan lelaki yang lebih soleh, yang lebih membawa maslahat. Karena yang namanya tadi katakan, namanya ketentraman bukan hadir karena harta benda, sebab harta mengenal habis dan binasa. Bukan juga karena rupa yang cantik dan elok, Neng, karena kecantikan akan luntur dengan waktu dan mengenal batas usia. Yang akan abadi sepanjang kehidupan kita adalah nilai-nilai agama. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih guru-guruku yang telah memberikan ilmunya, yang sudah menjawab pertanyaan dari para jamaah yang ada di masjid maupun pertanyaan dari para pemirsa yang ada di rumah. Buat pemirsa yang ada di rumah, kalau masih ada yang ingin ditanyakan boleh langsung kirim di Instagram @cayati_inews. Insya Allah nanti akan kita jawab tentunya di Cayati episode berikutnya. Nah, buat pemirsa di rumah, sekali lagi saya mengajaknya untuk jangan kemana-mana. Karena setelah yang satu ini, kita akan ketemu sama guru kita Al Ustadz Munawir Ngacir di segmen Ngaji Yuk. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cayati Indonesia.